Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Isnaini Effendi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Modul 1.4 Budaya Positif yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut merupakan dua kasus yang terjadi di sekolah saya dan permasalahannya telah saya selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Baik, Adrian. Terima kasih sebelumnya sudah memenuhi undangan Ibu ya hari ini. Pelajaran siapa sekarang? Pelajaran dunia. Pelajaran dunia. Bahasa Inggris? Sudah izin? Sudah. Oke, kalau begitu. Sebetulnya Ibu memanggil kamu ke sini karena beberapa hal atau beberapa informasi yang sudah Ibu terima. Dan sebelumnya juga kan kita sudah pernah bertemu ya, Adrian ya. Sudah pernah ngobrol juga dengan Adrian, tapi memang saat itu obrolannya belum concern atau belum fokus terhadap apa yang akan kita bicarakan sekarang. Dan saat ini Ibu ingin tahu lebih jelas dari kamu, Adrian. Ibu pengen tahu ceritanya. Apa yang menjadi dasar kamu kemarin dipanggil sama wali kelas, terus sama kaprodi, ya, dipanggil juga orang tua. Apa itu? Karena apa dipanggil? Karena melanggar peraturan sekolah. Apa peraturan yang kamu langgar? Kamu ngapain sama kemarin? Jarang masuk sekolah. Jarang masuk. Terus? Tentang rambutnya panjang. Emang kemarin lebih panjang dari ini rambutnya? Panjang. Oke, terus? Sama kukunya panjang. Kukunya panjang, terus? Sama pakai makeup. Pakai apa? Pakai makeup. Pakai makeup. Emang kamu seneng ini apa? Seneng mengeksplor kemampuan kamu lewat makeup. Terus kamu pakai terapan itu di kelas gitu. Ketahuan sama kaprodi. Dari mana kamu mempelajari itu? Pelajari apa? Makeup. Belajar makeupnya. Belajar makeup. Belajar makeupnya sih dari lihat-lihat HP. Apa tidak? Itu makeupnya makeup cantik atau makeup gimana yang kamu perdalam itu? Ya makeup cantik. Itu nanti bisa membuat kamu cantik begitu? Bukan, maksudnya gini kan, makeup itu ada yang kebutuhan untuk karakter seperti itu ya. Ada yang memang untuk mempercantik diri. Nah, kamu lebih ke yang mana? Kayak lebih mempercantik diri, kayak lebih fresh. Oh gitu. Cuma belum ada niat buat jadi itu. Oh, belum ada niat ya. Jadi yang salahnya itu bagaimana? Salahnya Adrian pakai makeupnya itu bukan di tempatnya. Bukan di tempatnya. Teman-teman aneh nggak ngeliatnya ke kamu? Apa respon teman-teman kalau kamu ketika kamu menggunakan makeup? Mungkin kalau udah kenal mungkin kayak biasa aja. Mungkin kalau baru kenal kayaknya aneh cowok pakai makeup. Oh gitu. Kemudian tadi soal makeup, sekarang katanya jarang masuk sekolah, ya. Ibu lihat dari rekap absen juga lumayan kehadirannya, banyak bolongnya. Itu alasannya kenapa? Itu kan waktu dulu kalau nggak salah pas masih makeup juga kali. Itu karena mungkin faktornya karena makeup juga sih Bu. Jadi yang utamanya sebetulnya makeup. Oke. Jadi kayak bangun pagi harus pagi-pagi banget, harus makeup juga gitu, luangin waktu yang minimal setengah jam lah. Oh, berarti itu yang membuat kamu terlambat gitu, karena harus makeup dulu. Ibu memahami bahwa memang kita itu sebagai manusia kan berproses ya, Adrian ya. Masa-masa transisi itu pasti ada perubahan dari yang mungkin tadinya
lebih menyepelekan waktu, tidak sadar akan peran dan tugasnya sebagai seorang laki-laki itu seperti apa gitu. Apakah layak atau tidak mengenakan make up ke sekolah gitu ya. Dari mana munculnya kesadaran kamu bahwa kamu melakukan pelanggaran ini? Nyadar diri. Iya. Karena ya sadar aja kalau ngelakuin kesalahan melanggar sekolah. Mungkin karena waktu kelas dulu itu kalau dilanggar itu kayak tetap biasa aja. Mungkin karena kotak-kotak SMP-nya masih nempel. Oke. Waktu kelas 10 mah masih masa transisi seperti itu. Oke. Ya, ketika kamu sudah menyadari itu, hal apa yang menjadi penting untuk kamu saat ini? Ilmu. Oke. Apa tujuannya kamu emang nanti di masa depan kamu ingin seperti apa? Atau cita-cita kamu bagaimana? Kalau sekarang sih lebih pentingin sekolah dulu, jadi kayak mikir yang aneh-anehnya nanti aja. Karena kok mikir aneh-anehnya nanti aja, berarti nanti ada peluang untuk mikir aneh-aneh dong? bukan, maksudnya kayak ngelakuin makeup gitu, mengembangkan potensi kamu di hal lainnya nanti ketika kamu sudah selesai sekolah begitu. Tapi kamu jangan lupa juga terhadap peran dan fungsi kamu sebagai seorang laki-laki gitu. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan itu malah menjadi hal negatif untuk diri kamu gitu. Sekarang ketika kita sudah membicarakan beberapa hal mengenai apa yang kamu lakukan, terus bagaimana kamu menyikapi hal-hal berkaitan apa yang kamu langgar? berkaitan peraturan sekolah. Iya, peraturan sekolahnya tentang apa? Tentang kedisiplinan, kerapihan, kebersihan. Kalau kerapihan itu berkaitan dengan apa? Kerapihan itu Pelanggaran yang kayak kamu lakukan. penampilan rambut, Oh gitu. Oke. Terus kalau kebersihan kuku nggak boleh panjang, nggak boleh kotor. Iya. Oke. Berarti kamu menyadari ya tentang keyakinan kelas yang kamu langgar itu. Nah, setelah kamu menyadari itu, hal apa yang akan kamu lakukan? Merubah lebih baik lagi ke depan. Lebih baik lagi ke depannya. Coba sekarang kamu spesifikasikan hal-hal apa saja yang akan kamu lakukan setelah ini. Satu, rajin sekolah. Rajin sekolah. Terus Tepat waktu. tepat waktu. Jam berapa masuk sekolah? Jam 7. Jam 7. Oke. Terus berkaitan dengan make up tadi? Tidak menggunakan makeup, kecuali sampai membawa makeup. Oke. Selanjutnya sama jaga kebersihan, sama jaga soal rambut? kerapihan. Tidak soal rambut? Tidak boleh panjang. Iya. Kalau udah gondrong sedikit harus punya kesadaran untuk mau potong rambut sendiri. Kukunya juga sama. Kalau sudah mulai panjang, dipotong sendiri. Oke. Terima kasih Adrian. Ibu rasa kamu sudah memahami nilai-nilai apa yang perlu kamu perbaiki dan kamu sudah bisa merumuskan apa saja hal-hal yang akan kamu lakukan. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi terhadap kamu. Oke, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Sampaikan ucapan terima kasih Ibu ke Bu Nia dan mohon maaf karena telah mengganggu di jam pelajaran. Itu ya Adrian ya. Oke, terima kasih Adrian. Saya merasa senang bertemu Bu Dini, Bu Guru BK yang telah mendidik saya. Saya menyadari bahwa menggunakan makeup itu hal yang tidak wajar. Saya pikir menggunakan makeup ke sekolah adalah hal yang wajar. Bahwa saya telah menyadari kesalahan tersebut. Mengikuti pertemuan ini, saya merasa lega. Saya tahu manusia tidak luput dari kesalahan. Saya percaya sebuah proses bahwa setiap orang bisa berubah. Terima kasih. Selamat pagi, Maulana Fajrullah ya? Iya, Bu. Ya. Terima kasih ya sudah memenuhi panggilan Ibu. Iya. Sekarang sedang pelajaran siapa? Pak Putra. Pak Putra, oke. Arul, nama panggilannya Arul kan ya? Iya. Arul boleh ceritakan ke Ibu hal-hal apa yang kamu lakukan sampai kamu ikut masuk dalam nama-nama pembinaan khusus? Iya.
Pertama tuh Bu, gara-gara terlambat upacara itu masuk upacara. Oh, pertama kamu terlambat upacara. Yang kedua, Tidak memasuki jam pelajaran. kamu bolos, nggak masuk di jam pelajaran siapa? Pak Jemi, Pak Jimmy dan? kalau buat dia terlambat Bu. Oh, kalau Bu Ade terlambat, kalau Pak Jimmy full. Iya. Enggak. Terus, pelanggaran apa lagi? Tidak datang tepat waktu. Tidak ada tepat waktu. Oke. Saya percaya Arul, setiap manusia itu pernah punya kesalahan, ya. Iya. Dan saya menghargai sebuah proses gitu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, sekarang saya pengen tahu apa alasan Arul sampai pelanggaran-pelanggaran tadi bisa dilakukan. Coba ceritakan alasannya apa sampai bisa kayak gitu. Dikarenakan ini Bu, gak ada yang bangunin pertama. Kalau terlambat berarti nggak ada yang bangunin. Iya. Lalu emang tinggal sama siapa di rumah? Sama orang tua. Sama orang tua. Emang orang tua kerja? Kerja Berangkatnya pagi jam jam 7 jam 6. jam 7 jam 6, tapi nggak bangunin kamu tuh gimana? Iya nggak tahu. Nggak ngebangunin, apa kamunya dibangunin tapi nggak bangun? Susah. Oh, berarti alasannya kamunya susah dibangunin. Iya. Oke, yang kedua, yang bolos mata Orang yang pelajaran. bolos tuh diem di kantin itu. Diem di kantin. Kenapa kamu diem di kantin? Jajan sih. Jajan. Makan untuk doang. Makan dulu berarti lapar. Kan Iya. telat pagi-paginya mereka nggak sarapan. Iya. Tapi kalau terus-terusan seperti itu nanti dampaknya apa coba sama kamu? Tidak akan mengerti. Iya. Terus Pak Jaimi nanti gimana? Diapain terus kamu Iya. akhirnya? Dapat nilai nggak dari Pak Jaimi? Enggak. Iya. Yang berikutnya, kesalahan apa lagi? Terus tuh tadi kan tidak mengikuti upacara udah. Terus yang kedua tuh udah yang ada bolos. Yang ketiga datang tidak tepat waktu. Ya, datangnya nggak tepat waktu. Iya. Ya, akhirnya ya itu berdampak pada kamu tidak ikut Upacara upacara dan mungkin tidak masuk di pelajaran yang lain. pertama. Iya. Oke. Nah, Ibu sudah tahu pelanggaran yang kamu lakukan. Terus alasannya kenapa. Sekarang Ibu mau tahu nilai-nilai apa yang kamu langgar dari ketiga kesalahan itu. Satu, Nilai kedisiplinan nilai kedisiplinan. Oke. Penting nggak nilai kedisiplinan? penting Itu disepakati nggak di aturan sekolah? disepakati. Kamu menandatangani itu? Iya. Iya. Menyetujui itu? Iya. Tapi dilanggar. Oke. Disiplin soal apa sih kamu tuh yang kurangnya tuh? Disiplin tentang waktu itu tuh. Manajemen Datang, waktu. iya. Oke. Tidur kamu jam berapa? Jam 12. Nah, tidurnya jam 12, bangun jam? Kadang jam 7 pas. Padahal masuknya jam berapa? Jam setengah 7. Terus menyadari apa saja yang harus kamu lakukan Iya. setelah kamu melanggar nilai-nilai ini. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ini pertama tuh tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi dengan cara Iya. satu, Kedua tuh ini apa? Memperbaiki nilai. memperbaiki nilai. Caranya gimana memperbaiki nilainya? Menghadap ke gurunya. Menghadap ke gurunya masing-masing. Oke. Soal disiplin waktu sekarang. Ya. Supaya nggak terlambat lagi, apa yang harus kamu lakukan? Jam setengah 7 lagi. Jam setengah 7 ya. Setengah Harus 7. sudah di sini. Harus sudah di sekolah. Iya. Oke. Terus tidurnya berarti harus jam berapa? Harus jam 9, 10. Ya paling malam jam 10 tuh harus sudah tidur Iya. gitu ya. Bangunnya jam Jam 5. 5 harus sudah bangun. Muslim kan? Muslim. Ya sholat Subuh. sholat subuh. Terus ikut Upacara. upacara jangan ditinggal. Kemarin ikut olahraga? Ikut. Oke, itu bagus. Berarti sudah ada perubahan di diri kamu ya. Oke, Arul, Ibu mempercayai kamu sudah bisa menyebutkan nilai-nilai apa yang kamu langgar dan kamu sudah bisa menyebutkan ke Ibu hal-hal apa yang harus kamu lakukan. Mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan tadi ke Ibu bisa dilakukan. Ya, bukan hanya diucapkan saja gitu. Ibu ingin melihat perubahannya. Nanti kita bertemu lagi di menjelang ujian kenaikan kertas ya. Ibu lihat apakah ada perubahan di diri kamu atau Tidak. Karena kamu juga nggak mau kan sampai misalnya ada sanksi gitu ya, atau ketika melanggar peraturan kan pasti ada konsekuensi yang harus diterima. Gitu ya, kalau ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu, itu bisa dilakukan.
Bisa. Apa yang tadi kamu sampaikan bisa dilakukan? Insya Allah bisa. Bisa. Oke, tetap semangat ya Arul ya. Terima kasih sudah menemui Ibu hari ini. Baik. Sampaikan terima kasih juga ke guru mata pelajaran yang sedang berlangsung di kelas. Oke. Ya, kita bertemu lagi nanti. Iya. Besok berarti kita ketemu lagi Iya. di video selanjutnya. Terima kasih Arul. Iya, Bu. Oke. Saya senang dan lega setelah bertemu dengan Bu Dini karena saya sadar saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti biasanya. Saya akan disiplin waktu. 3, saya tidak akan bolos lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.